teman gua. Di episode kali ini ada berbagai macam pengalaman ya untuk disaringkan. Tanpa lama-lama kita langsung aja sharing untuk episode pertama ini. Untuk perkenalannya bro. Oke, perkenalin nama gua Nanang, biasa dipanggil Atran. Jauh juga ya namanya. Jauh. Cuman ya ada hal yang gak sebab lah dibalik itu. Oke. Latar belakang gua pernah bekerja di berbagai bidang, salah satunya di bidang IT. Ada juga awal-awal gua pernah kerja di bidang di pabrik ya, jadi buruh pabrik juga pernah, terus pernah masuk ke mall di salah satu brand lumayan terkenal juga menjadi seorang advisor, terus masuk ke bagian logistik jadi supervisor, terus juga gue pernah menjadi seorang IT juga di logistik juga sama, dan terakhir sekarang menjadi seorang pengajar di salah satu sekolah lah di sekolah kedua. Ya. Oh banyak juga ya pengalamannya. Nah bro, menurut lu di paling mana yang paling berkesan untuk pekerjaan? Nah, kerjaan yang paling berkesan buat gua sebetulnya jadi seorang IT ya. Kenapa? Karena memang gua dari awal masuk sekolah menengah sampai kuliah sama jurusan IT semua gitu kan. Dulu waktu kuliah jadi teknik informatika. Terus waktu SMK-nya juga di RPL gitu, Rekayasa Perangkat Lunak. Maka pas waktu kerja itu masuk di IT itu senang banget sebetulnya. Karena satu arah. Jadi udah jadi kesukaan lah intinya gitu. Di bidang itu terus ya? Ya, di bidang itu terus. Gitu. Nah untuk yang baru-baru nih, kan banyak nih teman-teman kita yang jurusan IT. Itu tipsnya ya untuk masuk ke bidang IT itu harus gimana sih? Skill apa aja yang harus punya gitu teman-teman ini? Nah, sebetulnya gini ya teman-teman. Kalau misalkan masuk ke dunia IT itu sebetulnya banyak departemennya, nggak IT doang. Misalkan nih ada yang namanya IT support, ada yang namanya IT jaringan, ada yang namanya programmer, ada yang namanya IT helpdesk dan lain-lain lah, banyak. Dan semuanya sebetulnya beda-beda ya skill yang harus dimilikinya. Kayak yang paling umum lah, yang paling umum itu sebetulnya IT support. Nah, minimalnya tuh IT support ini buat rekan-rekan atau yang mau masuk di IT ya, terutama yang anak-anak SMK nih ya, yang baru mau keluar. Biasa kan kalau misalkan jurusan TKJ nih, dia tuh disuruh bikin atau disuruh ngebenerin komputer, baik itu hardware maupun software. Nah itu tuh salah satu skill yang harus bisa gitu ya. Karena itu juga salah satu istilahnya fondasi lah untuk masuk di IT sebetulnya. Itu satu. Yang kedua ya minimalnya harus tahu jaringan itu apa, baik dari internet, mau jaringan lokal, mau jaringan luar ya. Pokoknya yang berhubungan dengan jaringan aja. Jadi itu teman-teman harus dicatat ya. Itu banyak banget tuh skill-skill yang dasar, tapi harus bisa lah ya minimal ya, itu ya. Minimalnya harus bisa. Soalnya kan di dunia kerja mah itu skill-skill dasar itu pasti kepakai semua ya. Ya, soalnya kalau misalkan nggak ada atau nggak bisa skill dasar itu, ya susah ya kalau mau masuk di bagian IT. Adapun yang keterima misalkan ya di bagian IT biasanya orang dalam gitu ya. Cuman ya nggak gitu juga sih. Mungkin ada keberuntungan juga ya. Tapi di sebagian besar berarti skill-skill yang tadi disebutin itu harus punya lah ya, minimal tahu lah, nanti tinggal praktek di lapangan kerja ya gitu, minimalnya tahu. Jadi nanti pas waktu kerja tuh ya tinggal nyusun lah gitu kan, tinggal ngikutin, nggak ngebleng gitu. Soalnya emang banyak anak-anak baru kan tinggal praktek lah ya, skill prakteknya doang ya jarang dipakai ya. Kalau secara teori mungkin kadang-kadang mereka paham bisa gitu, tapi pas prakteknya mereka nggak bisa gitu kan. Nah itu juga salah satu faktor yang memang agak susah masuk IT sebetulnya. Nah untuk biasanya bro, untuk di bidang IT biasanya untuk saingannya skill yang khusus paling inti itu harusnya apa nih? Nah khusus kalau di IT support nih khususnya ya kita harus bisa yang namanya troubleshoot baik dari jaringan, komputer hardware, software maupun perangkat yang lain. Kadang misalkan kita disuruh benerin printer ya kita juga harus bisa sih sebetulnya. Ya kalau misalkan nggak bisa juga
ya minimalnya kita tahulah kesalahan atau kekurangannya atau kerusakannya dari apa gitu kan. Jadi kita bisa info, nanti kita bisa alahin ke orang lain yang mampu ya. Tapi bukan berarti nggak harus bisa ya, harus bisa tetap. Tapi tetaplah kalau di lapangan kerja mah ke senior tuh tanya-tanya lah ya, wajib minimal tahu lah, sama cari tahu dulu sebelum masuk kerja. Nanti gitu kan. kerjaannya kayak gimana? Sebelum kita ngelamar di bidang itu kan. Ya. Tapi itu khusus untuk IT support ya. Soalnya kan kalau IT programmer sebetulnya beda. Beda-beda ya. Kalau IT programmer kan lebih ke bikin software ya kan. Ada front end, terus full stack, ada back end. Ya mungkin kalau yang memang sekarang sekolah di SMK terus ambil jurusan apa ya, kayaknya tahu sih. Untuk bidang softwarenya. Kalau untuk anak-anak ya atau teman-teman yang dari TKJ mungkin ya tahunya kayak jaringan lah ya, jaringan umum lah ya untuk anak tekniknya. Nah bro, dari semua itu yang suka dukanya itu di bidang IT itu apa sih? Nah, sebetulnya gini, kalau misalkan sukanya di bidang IT, namanya IT kan kerja kalau ada kerusakan ya. Mungkin IT bisa dibilang teknisi ya. Jadi kan kalau misalkan ada kerusakan, maintenance ya, baru kerja. Kalau ada, ya udah. Santai aja gitu kan. Makanya kalau hitung-hitungan nih ya, kalau misalkan dalam 1 bulan kerja misalkan, biasanya orang normal itu kerja dalam 1 bulan berarti sekitar 20 hari sampai 23 hari lah ya, misalkan. Kalau IT kadang 15 hari gitu. Kerjanya enak banget sih bro. Selain itu ya diam-diam ngopi gitu biasa. Mantau doang ini, doang. Mantau doang. Ya berdoa aja nggak ada kesalahan, nggak ada kerusakan. Ya enak juga tuh ya. Ya belum lagi kan dari sisi buat teman-teman itu kan bagus tuh untuk ya motivasi lah untuk kerjanya ya. Tapi bro, untuk motivasi lu sendiri dari masuk bidang itu, motivasi paling utama itu apa sih? Motivasi paling utama ya pasti karena sejurusan atau bimbang dari awal ya, dari sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua ya dari sisi salary lah. Pasti cuan ya. Ya. Kalau misalkan jadi seorang IT, salary-nya lumayan. Lebih besar dibanding yang lain lah. Kira-kira di angka berapa tuh, kisaran berapa tuh kalau di UMK? Kalau misalkan kita ambil contoh ya di Bandung, ya kisaran 6 sampai 7 lah. Gede juga tuh teman-teman, untuk yang mau kerja di bidang IT coba aja skill IT-nya ya diasah sebelum masuk kerja. Soalnya kan cuannya juga gede juga itu. Iya, lumayan lah kalau misalkan di bidang IT. Apalagi kerjanya nggak tiap hari kan. Tinggal mantau doang mas ya. Itu khusus IT support ya. IT support. Yang udah pernah lah ya. Yang udah pernah. Nggak tahu sih kalau misalkan IT yang lain, karena kan beda departemen atau beda bidang, beda juga mungkin skill yang harus dimiliki ya. Terus tips yang terakhir bro untuk teman-teman nih, untuk yang teman-teman yang baru mau kerja nih, tips dan sarannya nih khusus untuk masuk bidang IT itu apa aja? Nah, yang utama sih ya kalian harus up to date lah masalah teknologi. Benar-benar. Kalian harus tahu teknologi zaman sekarang apa, yang digunainnya apa, dan mungkin alat-alatnya juga ya. Kalau misalkan yang paling utama sih kalau untuk IT support, ya kita tahu seluk-beluk hardware sama software. Kita bisa install, ya kan? Minimal ya, bisa install, bisa ngecek kerusakan hardware, sama mungkin ya kalau udah advance agak lebih tinggi mungkin masalah jaringannya. Tapi yang paling diutamakan sih untuk IT support biasanya minimalnya kita bisa benerin hardware. Fisiknya ya harus update juga cara perbaikinya. Ya, kalau misalkan lagi kerja disuruh install atau disuruh pasang perangkat baru ya minimal harus bisa. Jadi harus sering cek teknologi terbaru gitu ya. Gitu. Soalnya rata-rata IT itu kan dipandang up to date ya, masalah teknologi. Jadi kalau ada yang tanya nih departemen lain ke IT pasti nanya, ini kira-kira bagus nggak ya kalau dibeli? Masih. Padahal kalau misalkan secara kelihatannya kita juga mungkin pernah juga tahu gitu kan ya, baru-baru gitu. Tapi karena itu ya tahu ujung-ujungnya harus tahu juga gitu. Bener-bener. Ya paling untuk sharing-sharing
di episode pertama ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita akan undang lagi ke narasumber yang lain lah. Nanti kita akan ganti-ganti untuk bidang pekerjaan yang lain. Ya. Oke. Cukup sekian ya untuk sharing-sharing episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Dan sampai jumpa ke episode berikutnya. See you.